apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia gitu. Yang bisa tersenyum kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun situasinya. Harapannya begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, jadi hari ini aku mau sharing satu buku yang sudah aku baca. Jadi aku baca buku judulnya Kerja Keras Dibayar Tunai gitu. Ini buku karyanya Deddy Sadi. Beliau adalah seorang pengusaha yang sekarang ini jadi pengusaha. Dan usaha beliau itu udah ada banyak gitu, udah ada lebih dari 5 usahanya. Yang tentu di usianya yang sangat belia ini gitu, beliau lahiran tahun 94 teman-teman, tapi beliau sudah bisa mendirikan lebih dari 5 usaha gitu. Dan beliau ini tentu ada proses yang harus dilalui gitu kan, yang diceritakan oleh beliau dalam buku ini. Jadi buku ini tuh pokoknya recommended banget untuk teman-teman yang ngerasa awalnya insecure, yang ngerasa awalnya kayak hidupnya flat aja gitu. Nah ini mungkin bisa jadi buku referensi teman-teman untuk membaca. Jadi dalam buku ini tuh isinya cerita, jadi pengalaman gitulah ya, perjalanan kehidupan dia ada di sini, mulai dari ketika dia dulu SMA, terus kemudian dia kuliah, sampai di titik dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, kemudian mendirikan usaha gitu, yang ya usahanya tadinya kecil sampai menjadi beberapa usaha gitu. Ada 5 usaha kalau nggak salah yang saya baca dari buku ini gitu. Nah ini teman-teman semua, jadi setelah saya baca buku ini ada 3 hal yang bisa saya pelajari dan saya akan sharekan hari ini. Jadi yang pertama adalah di buku ini diceritakan tentang bagaimana kita harus introspeksi diri ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya kita ngerasa kok kita gagal terus ya, kok saya nih ada aja yang dicela dari saya gitu, terus saya nih kok nggak disukai banyak orang dan sebagainya. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri gitu, termasuk punya kesalahan gitu ya, termasuk ada sesuatu yang gagal gitu. Jadi kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Nah introspeksi diri itu gimana caranya? Jadi caranya adalah berdiam diri sejenak dulu gitu. Jadi kita minggir dari keramaian, kemudian duduk diam gitu. Kalau nggak duduk ya berbaring mungkin lah ya gitu. Jadi lebih ke menyendiri, kemudian introspeksi gitu, apa ya yang salah gitu. Terus kemudian kira-kira dari kesalahan itu, dari kegagalan itu saya bisa belajar apa, yang bisa diambil baiknya yang mana, yang bisa diambil buruknya yang mana, dan sebagainya. Jadi kita lebih ke introspeksi diri. Nah harapannya introspeksi diri atau evaluasi diri ini itu bisa menjadi bekal kita untuk berjalan ke depan gitu. Jadi kita nggak masuk ke dalam lubang yang sama kalau kita gagal. Tapi kalau misalnya kita mungkin ya ada yang ngerasa insecure gitu karena diomongin orang nggak sempurna misalnya seperti itu, ya itu balik lagi ke diri kita kasih tahu diri kita bahwa ketika itu masih bisa dirubah maka sedemikian mungkin kita bisa merubahnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dirubah ya nggak usah dirubah. Contoh misalnya yang bisa dirubah adalah ketika kita itu kurang pengetahuan, misalnya kita kan jadi insecure ya, kadang-kadang orang-orang kayak ngomong kok kamu nggak tahu sih ini, nggak tahu sih itu tentang pelajaran misalnya. Itu bisa diubah dengan caranya kita belajar gitu, dengan caranya kita sharing dengan orang lain, pokoknya bergaul lah, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya kita dijauhin teman ya kita introspeksi diri, kira-kira kita kenapa ya kok dijauhin gitu. Kalau misalnya itu faktor yang bisa kita ubah maka ya kita sejatinya diubah gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa kita ubah ya nggak usah terlalu difikirkan. Kayak misalnya kok hidup kamu pesek sih gitu ya, itu nggak usah diubah gitu, karena itu memang sudah ciptaan Allah gitu kan. Nah tetapi yang bisa kita ubah adalah cara berpikir kita terhadap apa yang orang sampaikan. Jadi ketika ada orang menyampaikan itu kembali, kitanya sudah biasa saja, kitanya sudah menerima, sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Itu poin pertama, yaitu introspeksi gitu. Poin yang kedua itu adalah merencanakan dan mengeksekusi apa yang hasil dari evaluasi. Jadi habis evaluasi itu kita rencana tuh ke depannya kita akan menjadi seperti apa. Kalau misalnya tadi kita ngelihat kita buruknya seperti apa gitu ya, misalnya kita belum bisa masak misalnya kayak gitu ya, belum bisa masak, ya udah setelah itu kita belajar tuh gimana caranya untuk kita bisa masak. Kita rencanakan, misalnya kita belajar masak
di hari Minggu misalnya begitu. Dengan cara apa? Dengan cara minta tolong sama mama misalnya untuk ngajarin gitu. Terus ngelihat di YouTube misalnya kayak gitu. Jadi kita rencanakan apa hal-hal yang bakal kita lakukan ke depannya agar kita itu bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan dilaksanakan, jangan cuma direncanakan gitu kira-kira. Itu poin yang kedua. Apapun itu ya, jadi bisa ketika kuliah setelah kita introspeksi diri misalnya kenapa nilainya nggak sebagus yang lain misalnya begitu, ya udah kita ubah rencananya apa gitu, kita harus belajar lebih giat dan sebagainya gitu, dan dilaksanakan. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah tentang tidak berpuas diri atas pencapaian kita yang sekarang. Jadi ini luar biasa banget gitu. Jadi beliau ini dari dulunya yang dibully gitu, kemudian setelah dibully ya dia introspeksi diri gitu kan. Dia introspeksi diri gitu. Dibulinya tuh katanya tuh dia orang yang idiot gitu lah, diomongin idiot gitu sama teman-temannya, padahal dia enggak gitu loh, dia normal biasa gitu kan. Hanya mungkin karena pola pikirnya yang berbeda dengan orang-orang lain, maka dia dipandang sebelah mata, kira-kira seperti itu. Terus kemudian dia merencanakan tuh gimana caranya gitu kan supaya saya tidak dibilang idiot kayak gitu dan lain sebagainya. Dia diupayakan oleh dia. Baru kemudian setelah dia menjadi sempurna fisiknya seperti ini gitu, kemudian usahanya berkembang setelah dia melalui beberapa proses kayak gitu. Nah pada titik akhirnya dia merasa dia tidak berpuas diri, dalam artian dia kalau udah sampai di titik ini ya dia nggak puas gitu, karena di dalam pikiran orang-orang yang sukses itu biasanya ada ada pikiran lanjutan ke depannya gitu, ada kayak berkemajuan ke depannya seperti apa. Jadi misalnya dia harus punya, pertama dia mau punya pencapaian nih 100 pack makanan nih penjualan dia nih misalnya begitu, maka dia berdoa gitu kan, dia berusaha untuk bisa menjadi 1000 gitu. Untuk apa sih sebenarnya gitu? Ketika dia mendapatkan 1000, maka dia bisa mendapatkan impian yang belum pernah dia dapatkan gitu, termasuk misalnya beli mobil gitu kan, atau menikah misalnya begitu, atau yang lainnya. Dan dengan dia beralih dari 100 ke 1000 itu, ketika mimpinya tercapai, maka dia akan bisa berimpact banyak kepada orang lain gitu kan. Jadi dia menulis buku, dia bisa nulis buku gitu kan. Kemudian dia bisa mengisi training, kemudian dia bisa menghidupi orang-orang di sekelilingnya, termasuk orang tuanya, para pekerjanya dan lain sebagainya. Artinya ketika kita sudah sampai di titik tertentu, kita nggak boleh langsung berpuas diri, tapi kita harus tetap mengembangkan apa yang sudah kita mulai gitu. Bukan berarti kita bukan berarti kita tamak ya, tapi lebih kepada ketika kita jauh lebih besar, harusnya impact yang kita berikan kepada orang lain juga akan jauh lebih besar. Kira-kira seperti itu. Jadi itu teman-teman 3 hal yang bisa saya ambil dari buku ini. Yang pertama adalah introspeksi gitu dikala kita sedang mungkin tidak baik-baik saja gitu kan. Yang kedua, setelah introspeksi diri, maka kita harus rencanakan dan lakukan apa yang sudah jadi hasil dari introspeksi kita tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak berpuas diri gitu dan selalu bertumbuh. Itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lain kali. Bye bye.